Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat pada Ustazah Mukhlisadina LCMH dan juga hadirin ibu bapak yang sudah hadir pada kajian pagi kita hari ini. Insya Allah saya Yan Wijaya yang akan memandu jalannya kajian kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada materi yang terakhir, porsi atau juga hak-hak warisan antara laki-laki dan juga perempuan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya kembali pembahasan tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustazah Mukhlisadina LCMH untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Hanyan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu ini untuk kembali membahas bagaimana peradaban sejarah tentang wanita, bagaimana penilaian dari peradaban terhadap wanita. Selanjutnya salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minggu kemarin kita terakhir sudah sampai di pembahasan tentang warisan untuk wanita ya. Jadi itu adalah bab kedua dari kajian kita tentang al-mar'ah fi hadaratil Islam atau perempuan dalam peradaban Islam. Nah, bagian keduanya yaitu tentang tradisi fikih ya. Jadi sekarang yang kita bahas adalah masalah-masalah fikih yang dipertentangkan, yang dijadikan suatu celaan ya kepada Islam oleh orang-orang yang ingin mendebat hukum-hukum Islam tersebut. Nah, yang pertama kemarin tentang hukum waris, yang mana warisan wanita katanya lebih sedikit daripada warisan laki-laki. Ternyata pada faktanya warisan perempuan pada kebanyakan kondisi wanita mendapatkan porsi atau saham dalam warisan yang lebih banyak daripada laki-laki. Kemarin kita bahas hanya ada 4 kondisi saja yang perempuan mendapatkan warisan lebih sedikit atau warisan setengah daripada warisan laki-laki. Tapi ada lebih dari 30 kondisi perempuan malah mendapatkan warisan lebih banyak dari laki-laki atau sama dengan laki-laki, atau bahkan perempuan mendapatkan warisan sedangkan laki-laki tidak mendapatkan warisan gitu ya. Dan ternyata juga walaupun ada kondisi perempuan mendapatkan warisan lebih sedikit daripada laki-laki, tapi ternyata perempuan tidak memiliki tanggung jawab finansial apapun kecuali hanya membayarkan hak Allah saja, yaitu membayarkan zakat gitu. Sedangkan yang lainnya tidak ada sama sekali yang menjadi tanggung jawab perempuan, baik itu dari biaya kehidupan rumah tangga atau membiayai keluarga lainnya. Nah, itu semua menjadi tanggung jawab laki-laki ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan ambil insya Allah 2 pembahasan saja dari tradisi fikih ini. Yang pertama adalah tentang saksi perempuan, ya. Jadi yang pertama tentang saksi perempuan yang dikatakan bahwa perempuan itu kesaksiannya setengah dari kesaksian laki-laki, ya. Maka ketika
dalam kesaksian katanya jika hanya ada satu saksi laki-laki maka harus dilengkapi dengan 2 perempuan, tidak cukup dengan 1 perempuan sebagai tambahannya. Nah, kemudian yang kedua yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang poligami ya. Katanya poligami itu mendiskriminasikan perempuan ya, tidak menghargai perempuan atau melemahkan perempuan. Nah, apakah faktanya memang seperti itu? Apakah memang kesaksian perempuan yang dianggap setengah dari kesaksian laki-laki ini atau poligami yang diizinkan bagi laki-laki ini adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan? Kita bahas mulai dari yang pertama yaitu tentang kesaksian perempuan. Nah, dalam bahasa Arab, kesaksian ini biasa disebut dengan asyahadah ya. Syahadah ini sebenarnya kalau secara bahasa dia bisa memiliki banyak arti ya. Dia bisa berarti sebuah berita atau sebuah kabar langsung atau sebuah sumpah atau juga bisa berarti sebuah perjanjian. Nah, bisa juga bersyahadat kalimat tauhid gitu ya. Orang bersyahadat juga syahadah dan juga orang yang syahid ya. Nah, cuman yang kita maksud di sini adalah syahadah secara fikih, yaitu yang digunakan untuk informasi atau ya kesaksian informasi kebenaran yang disampaikan oleh seseorang dalam majelis qada atau majelis hukum gitu ya, dalam pengadilan. Yang kemudian pernyataannya itu akan dijadikan sebagai landasan oleh hakim untuk menetapkan suatu hukum gitu ya. Itu yang dimaksud dengan syahadah di sini ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu syahadah ini apakah dia sebenarnya sebuah beban, sebuah tanggung jawab atau dia adalah sesuatu yang memberikan rohah apa namanya? Ketenangan, kebebasan gitu kepada wanita atau juga kepada orang yang menyampaikannya. Ternyata syahadah ini atau kesaksian ini dia adalah suatu beban buat orang yang menyampaikan kesaksian ini ya. Ketika kita menyampaikan kesaksian itu menjadi beban bagi kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan itu di majelis persidangan ya, karena dengan apa yang kita sampaikan itu seseorang akan dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari hukumannya gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat dari perkataan yang mengatakan syahadahnya perempuan itu hanya setengah. Nah, apakah ini suatu yang merendahkan perempuan atau memuliakan perempuan ketika bebannya lebih diringankan? Ya. Nah, tentu ini lebih memuliakan ketika beban yang seharusnya berat ditanggung oleh perempuan ternyata diringankan, dibagi, tidak hanya ditanggung oleh satu perempuan, tapi bisa ditanggung oleh 2 orang perempuan bersama-sama. Tentu beban itu akan menjadi lebih ringan daripada kalau dia menanggungnya sendirian gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian syahadah itu ketika akan disampaikan dia harus sesuatu yang benar-benar yakin. Jadi dalam Islam itu sebuah pengetahuan itu dia ada derajatnya, ada tingkatannya. Ada tingkatan pertama yang disebut dengan waham. Waham itu taunya samar-samar ya, sekitar 25% tahu lah, 75%-nya tidak tahu. Itu disebut dengan al-wahmu. Kemudian yang kedua ada yang namanya asyak. Asyak ini 50% tahu, 50% tidak. Jadi ragu-ragu gitu ya. Nah, ada derajat di atas itu ada disebut dengan dzon. Jadi perkiraan. Nah, perkiraan ini lebih tinggi derajatnya daripada yang tadi syak. Jadi ada sedikit yakin tapi belum 100% yakin. Nah, kemudian baru derajat yang terakhir yaitu al-yakin. Nah, yang memang 100% dia tahu, 100% dia melihat apa yang terjadi di tempat kejadian tersebut. Nah, barulah kemudian ini bisa dijadikan sebagai sebuah berita yang disampaikan dalam majelis persaksian, ya.
Nah, ternyata dalam majelis persaksian ketika menyampaikan berita ini, syaratnya itu untuk menyampaikan berita itu bukan harus laki-laki atau perempuan yang dinilainya. Ternyata dalam menyampaikan sebuah kesaksian itu yang dinilai oleh hakim itu bukan jenis kelaminnya. Ketika berita itu disampaikan oleh perempuan, maka berita itu ditolak gitu. Enggak kan, tapi berita yang disampaikan itu harus yakin dan yang menyampaikannya itu adalah orang yang bersifat adil dan dia memiliki atau dia memiliki sesuatu pemahaman atau hafalan yang kuat ketika menyampaikannya itu. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu bisa dipercaya. Jadi itu adalah syarat seseorang yang akan bersaksi ya. Jadi dia mengetahuinya secara yakin dan dia adalah orang yang adil dan kuat pemahamannya gitu ya. Kemudian yang kedua, syarat seseorang itu bisa menyampaikan kesaksian dia adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, biasanya ini disebut dengan saksi ahli ya. Nah, biasanya ini dia harus orang yang memang mendalami bidang yang sedang terjadi permasalahan tersebut. Kalau misalnya permasalahannya adalah permasalahan ekonomi, maka biasanya yang dipanggil adalah orang yang ahli dalam bidang ekonomi gitu. Jadi kalau seandainya nanti hakim mengetahui ternyata saksi ini bukan orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut, nah maka kesaksiannya tersebut bisa ditolak gitu ya. Nah, itu tadi 2 syarat seorang saksi. Jadi tidak ada ketentuan dalam Islam itu yang menentukan bahwa diterimanya sebuah kesaksian atau tidak itu dilihat dari jenis kelaminnya, apakah yang bersaksi laki-laki atau perempuan. Ternyata tidak ada. Nah, sekarang kita lihat beberapa fakta tentang kesaksian dalam Islam atau tentang asy-syahadah gitu ya. Yang pertama adalah kesaksian wanita ya, walaupun dia sendirian. Tadi kan permasalahannya katanya wanita ini kalau bersaksi harus berdua, tidak boleh sendiri gitu ya, minimal dia berdua. Nah, ternyata pada fakta-faktanya apakah seperti itu? Memang harus selalu berdua gitu ya. Nah, fakta yang pertama adalah kesaksian wanita muslimah itu bisa diterima sendirian ketika untuk menentukan hilal masuknya bulan suci Ramadan atau datangnya hari raya Idul Fitri gitu. Jadi ketika ada seorang wanita yang dia dikatakan adil dan dobit dalam penyampaiannya gitu ya, maka dia kesaksiannya bisa diterima gitu. Dia dengan kesaksian dia itu maka kita bisa memulai puasa gitu. Kalau dia bersaksi bahwa dia sudah melihat hilal datangnya bulan Ramadan, nah, maka kesaksiannya itu bisa diterima gitu. Ya, misalnya dalam sidang isbat, terus ternyata ada saksi yang mengatakan dia sudah melihat hilal dan dia adalah perempuan, maka hakimnya bisa memutuskan bahwa Ramadan dimulai pada hari itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, kesaksian wanita dan laki-laki dalam hal mula'anah itu memiliki kekuatan yang sama. Nah, apa itu mula'anah? Mula'anah ini adalah biasanya dia terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina. Nah, kemudian nanti tingkatan terakhir dari kesaksian keduanya itu adalah saling melaknat atau disebut dengan mula'anah. Nah, kekuatan mula'anah dari keduanya, kesaksian dengan mula'anah dari laki-laki dan perempuan ini sama gitu ya. Nah, tidak ada perbedaan gitu. Nanti yang akan diterima laki-laki atau perempuan gitu. Kalau misalnya dikatakan kesaksian perempuan lebih lemah gitu, maka otomatis nanti di mula'anahnya si perempuan akan kalah, tapi tidak dalam Islam gitu. Mula'anah ini kekuatan kesaksian baik laki-laki atau perempuan itu sama gitu ya, kan mereka bersumpah kalau berbohong maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kekuatannya itu sama ketika mereka mengucapkan laknat itu sama kekuatannya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga,
Nah, kesaksian wanita sendirian diterima untuk perkara-perkara yang khusus berkaitan dengan wanita. Seperti misalnya haid, nifas gitu ya, terus tentang peristiwa persalinan. Nah, itu kesaksian wanita bisa diterima sendirian, atau misalnya untuk menetapkan iddah ketika kan iddah seorang perempuan kalau misalnya dia tidak hamil, tidak menyusui, maka dia iddahnya itu kan 3 kali suci gitu ya, maka dia yang bersaksi pasti dirinya sendiri karena dia yang mengalami mengalami haid itu, mengalami sucinya. Jadi peralihan haid dan suci yang tahu dirinya sendiri. Nah, maka ketika dia bersaksi bahwa dia sudah 3 kali suci, maka otomatis ketika itu talaknya sudah masa iddahnya sudah berakhir gitu ya. Jadi dengan kesaksian satu orang wanita saja, tidak bisa ada di sana saksi laki-laki. Nah, itu diterima dalam Islam walaupun yang bersaksinya hanya satu orang perempuan. Atau misalnya untuk melihat aib yang dimiliki oleh seorang perempuan yang aibnya itu tersimpan atau berada di belakang pakaiannya yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki gitu ya. Nah, kemudian ada satu orang wanita yang membantu melihat apakah benar aibnya itu ada atau tidak, maka kesaksian wanita yang melihatnya itu walaupun satu orang itu bisa diterima. Biasanya kondisi ini terjadi ketika ada dalam pernikahan namanya khiyar aib. Jadi setelah menikah, sang suami menemukan aib dari istrinya gitu ya. Nah, ketika sang suami menemukan aib, kemudian dia membawanya kepada hakim. Nah, dia ingin menceraikan istrinya karena aib itu. Nah, kemudian istrinya membela gitu dirinya. Nah, itu boleh ada seorang wanita yang melihat ke aib itu benar tidak itu aibnya ada gitu. Nah, maka kesaksian wanita ini bisa dijadikan landasan hukum oleh hakim ketika akan memutuskan apakah pernikahannya dibatalkan atau tidak gitu ya. Nah, itu sesuai dengan kesaksian satu orang perempuan yang tadi bisa melihat kembali ke aurat si perempuan gitu. Itu fakta yang ketiga. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah nah, eh, kesaksian seorang perempuan ketika dia sendirian. Nah, itu akan diterima di kondisi-kondisi kalau perempuan itu bersaksi dalam jumlah yang banyak ya. Nah, maka ketika dia bersaksi sendirian saja, nah itu tetap diterima. Contohnya adalah tentang hadis Qais ya, hadis Qais tentang seorang badui yang membuat Qais ini menceraikan istrinya. Jadi seorang badui ini datang kepada Qais yang baru saja menikah, kemudian dia berkata kepada Qais, "Wahai Qais, sesungguhnya dulu saya telah menyusui engkau dan juga istrimu," gitu. Ya. Nah, karena dia sama-sama disusui oleh wanita badui tadi, maka otomatis mereka adalah saudara sepersusuan, yang mana kalau mereka saudara sepersusuan, otomatis mereka tidak bisa menikah. Kemudian Qais tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh wanita badui ini. Kemudian dia pergi kepada Rasulullah SAW. Nah, ternyata Rasulullah SAW menyuruh Qais untuk menceraikan istrinya. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah SAW menerima kesaksian wanita tadi, walaupun dia bersaksi hanya sendirian gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, Islam itu sangat sebelum kita masuk yang kelima ya.
Jadi Islam itu pada hakikatnya dia sangat memuliakan kesaksian itu, terutama yang berhubungan dengan harta ya. Jadi untuk menjaga hak-hak sesama muslim. Nah, dalam kesaksian untuk harta ini, bahkan untuk laki-laki saja itu tidak diterima kesaksiannya sendirian. Ya harus berdua kesaksian laki-laki kalau berhubungan dengan masalah harta gitu. Nah, tapi di sini di hadis yang sebelumnya tadi yang tentang Qais itu kesaksian seorang wanita Badui ini diterima walaupun dia sendirian. Nah, emang di situ ada hubungan dengan harta gitu ya. Pertanyaannya kan tadi dia bersaksinya bukan tentang harta, tapi dia tentang menyusui dua anak tadi. Nah, tapi kan dengan itu, dengan dia tadi mengatakan bahwa keterangannya itu adalah tentang menyusui, terus tentang kelahiran gitu ya, maka itu akan berhubungan nanti juga dengan harta. Apa hubungan dengan harta? Dia akan berhubungan dengan nasab ya. Ketika berhubungan dengan nasab, otomatis nanti dia akan berhubungan dengan waris ya. Kalau berhubungan dengan waris, artinya itu juga berhubungan dengan harta. Nah, kalau laki-laki saja dalam hal yang berhubungan harta itu harus dua orang yang bersaksi, tapi ternyata wanita atau perempuan satu orang yang bersaksi cukup gitu, bisa dijadikan suatu landasan hukum gitu, walaupun dia nanti mempengaruhi kepada hubungan maliyah atau hubungan harta antara satu orang dengan orang. Nah, kemudian yang kelima itu tadi sebenarnya udah disinggung ya dalam khiyar fasakh. Nah, ada kalanya kesaksian seorang perempuan itu lebih diterima. Jadi kalau misalnya tadi ada seorang saksi gitu ya, nah dia bersaksi bahwa perempuan tadi itu ternyata tidak, istrinya laki-laki tadi tidak memiliki aib, maka kesaksian wanita yang yang melihat ke auratnya perempuan tadi itu, yang melihat aibnya itu akan diterima ya, lebih diterima dari perkataan si suaminya tadi yang mengatakan bahwa istrinya memiliki aibnya, jika perempuannya mau bersaksi bahwa wanita itu tidak memiliki aib. Nah, sehingga kesaksian dia lebih diterima daripada kesaksian laki-laki gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah jadi dalam Islam itu ada yang disebut dengan syahadah, ada yang disebut dengan riwayat gitu ya. Yang riwayat ini biasanya adalah kedua-duanya adalah sama-sama membawakan berita. Nah, riwayat ini biasanya kita dengar dalam periwayatan hadis gitu ya, atau dengan yang lainnya juga sebenarnya masih ada. Tapi di sini kita ambil saja contohnya periwayatan hadis. Nah, apakah dalam periwayatan hadis perempuan ditolak atau diterima? Nah, ternyata dalam periwayatan hadis, apa yang diriwayatkan oleh wanita itu diterima oleh Islam, bahkan dijadikan sebagai landasan hukum-hukum syar'i gitu ya. Sangat banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh wanita. Nah, maka sebenarnya kalau kita lihat antara syahadah dengan meriwayatkan hadis, lebih tinggi derajat meriwayatkan hadis, karena ketika dia meriwayatkan hadis ini akan berhubungan dengan hukum-hukum Islam, yang mana hukum Islam ini akan mempengaruhi kepada banyak orang ya, kepada seluruh kaum muslimin, sedangkan syahadah kemungkinan besarnya hanya akan mempengaruhi kepada satu orang saja gitu kan. Nah, kalau dalam periwayatan hadis saja wanita bisa atau sangat dihargai oleh Islam, diterima pendapatnya dalam Islam, apalagi dalam syahadah gitu ya. Nah, itu 6 fakta tentang syahadah. Ternyata dari fakta-fakta itu kita menemukan tidak ada sama sekali fakta yang mengatakan bahwa kesaksian perempuan itu ditolak karena dia perempuan, karena sifat keperempuannya gitu ya. Nah, lalu sekarang yang menjadi masalah itu kan ayat yang faiza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu gitu ya, yang ayat tentang
seseorang, apabila kamu berhutang, maka catatlah gitu. Fastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani. Nah, kalau misalnya dan ambillah saksi 2 orang laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan gitu ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan sebuah perdebatan, sebuah hujjah yang melemahkan Islam, yang mengatakan bahwa Islam itu mendiskriminasikan perempuan karena kesaksian 1 laki-laki setara dengan 2 perempuan gitu ya. Nah, menurut Ibnu Qayyim, ternyata dalam ayat ini terjadi sebuah kekeliruan atau terjadi sebuah pencampur adukan. Jadi tercampur aduk antara makna syahadah dan makna isyhad ya. Syahadah yang tadi sudah kita bahas, biasanya dia adalah tentang kesaksian ya, orang bersaksi menyampaikan sebuah berita yang seringnya dilakukan dalam majelis peradilan gitu ya, untuk menetapkan sebuah hukum. Nah, berbeda dengan isyhad. Isyhad ini adalah kesaksian atau persaksian ya. Jadi ketika kita membuat sebuah akad perjanjian, kemudian kita mengambil beberapa orang untuk menjadi saksi dalam akad perjanjian yang kita buat itu. Bisa dipahami ya perbedaannya? Kalau syahadah, dia tadi bersaksi menyampaikan berita yang benar dalam majelis peradilan gitu ya, untuk menetapkan sebuah hukum bagi seseorang. Nah, kalau isyhad itu dia adalah terjadi ketika ada akad atau ada perjanjian antara 2 orang atau 2 kelompok yang kemudian mereka mengambil saksi untuk akad yang mereka lakukan ya. Jadi beda antara syahadah dan isyhad gitu ya. Nah, ternyata dalam ayat tersebut orang-orang yang mengatakan Islam mendiskriminasikan perempuan ini terjadi kesalahpahaman atau terjadi campur aduk pemahamannya. Karena dalam ayat tersebut ternyata yang dimaksud itu adalah bukan syahadah atau bersaksi yang tadi di majelis hakim atau majelis peradilan gitu, tapi dia adalah bersaksi dalam sebuah akad atau menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi dalam sebuah akad. Dan ternyata juga saksi dalam akad ini di sini adalah akad hutang piutang ya. Nah, jadi ketika seseorang akan melakukan akad hutang piutang, maka dia diberi saran sebenarnya dalam ayat ini. Tidak wajib juga dalam semua akad utang piutang harus ada saksinya gitu ya. Nanti jangan sampai ngutang 1.000 harus ada saksinya gitu ya. Enggak, tidak dalam semua majelis dalam semua akad hutang piutang itu harus ada saksinya, tapi dia adalah untuk akad hutang piutang khusus ya, dengan ketentuan-ketentuan khusus, yaitu dia adalah di sini akad utang piutang ila ajalim musamma. Artinya apa? Yang ditentukan batas waktunya. Jadi misalnya kalau seseorang berhutang untuk saya pinjamkan kepadamu uang saya ini sampai akhir Ramadan. Nanti akhir Ramadan kamu harus mengembalikan kepada saya gitu ya. Nah, akad hutang piutang seperti ini yang disarankan, bukan wajib juga, tapi hanya disarankan atau disunahkan untuk diambil saksi atau ada saksi di sana, yaitu tadi saksinya kalau bisa 2 orang laki-laki gitu ya. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka cukup 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, katanya di ayat itu tadi ya. Nah, jadi utang piutang seperti inilah yang ternyata yang dimaksud oleh ayat tersebut, bukan kesaksian dalam majelis peradilan, tapi kesaksian dalam akad utang piutang khusus, yaitu yang ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu gitu. Nah,
Maka kalau kita lihat dari situ, tidak ada lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain yang memerintahkan atau ajaran Islam yang memerintahkan bahwa dalam majelis persidangan itu harus ada 2 orang saksi laki-laki, dan kalau perempuan saksinya harus 2 gitu. Tidak ada ditemukan ayat Al-Quran yang memerintahkan yang seperti itu gitu. Banyak hal kesaksian perempuan diterima walau dia sendirian ya. Jadi landasan putusan hakim itu bukan siapa yang bersaksinya, tapi yang menjadi landasannya itu adalah ketenangan hati sang hakim. Jadi kalau hakimnya sudah tenang hatinya, sudah yakin dengan kesaksian satu orang, walaupun dia adalah perempuan, maka kesaksiannya itu sudah bisa diterima. Si hakim sudah bisa memutuskan perkara tersebut gitu ya, tanpa dia harus mencari atau menambah saksi lainnya dengan alasan yang bersaksi itu adalah perempuan gitu. Nah, penafsiran tadi itu disepakati oleh seluruh fuqaha. Jadi seluruh ahli fikih itu sepakat dengan penafsiran ayat tadi, bahwa yang dimaksud di sana bukan syahadah tapi isyhad dalam akad utang piutang yang dibatasi waktunya ya, agar untuk menjaga haknya si pemberi piutang, agar ketika jatuh tempo nanti si penghutang atau orang yang berhutang ini benar-benar memenuhi kewajibannya, atau ketika dia tidak memenuhi kewajibannya dia bisa dituntut atau bisa dipersidangkan gitu ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa ternyata yang dijadikan perdebatan atau yang dijadikan hujah oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu mendiskriminasikan perempuan dalam masalah syahadah ini ternyata tidak benar. Ternyata mereka salah dalam memahami ayatnya. Mereka tercampur aduk dalam memahami ayat tersebut antara saksi dalam persidangan dengan bersaksi untuk sebuah akad, yaitu akad hutang piutang gitu ya. Nah, menurut Muhammad Abduh, kenapa dalam ini ya dijelaskan sedikit kenapa ketika akad utang piutang itu kalau yang bersaksi perempuan harus 2 orang gitu ya, kenapa tidak 1 orang perempuan dan 1 laki-laki cukup gitu ya. Nah, kata Muhammad Abduh, wanita pada zaman dahulu itu rata-rata mereka tidak ikut dalam masalah-masalah perdagangan atau dalam bisnis ya. Jadi mereka itu rata-rata sibuk dengan urusan rumah tangganya saja gitu. Sibuk mengurusi rumah dan anak-anaknya. Sehingga ketika mereka disuruh bersaksi untuk hal yang berhubungan dengan muamalat maliyah ini ya, berhubungan dengan hutang piutang ini, ditakutkan dia tidak terlalu memahami tentang hukum ini. Maka ketika dia tidak terlalu paham, tentu dia akan lebih mudah lupa daripada ketika dia benar-benar memahami perkara tersebut gitu. Berbeda halnya kalau misalnya dibandingkan ingatan wanita antara dia mengingat dalam muamalat maliyah ini atau dalam dunia bisnis ini dengan ingatan dia ketika mengurusi rumahnya. Jadi kalau ditanya ingatan perempuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah rumah tangganya, pasti dia akan lebih kuat ingatannya daripada laki-laki karena dia biasa mengurusi itu, selalu mengurusi itu. Nah, tentu itu akan menempel dengan kuat di dalam pikirannya. Sedangkan bisnis dia tidak biasa melakukannya. Nah, ketika yang tidak biasa dilakukan itu maka akan mudah menjadi lupa. Nah, maka itu dijadikan hikmah kenapa dalam kesaksian itu, ke dalam bersaksi itu wanita tidak bisa 1 orang tapi dikuatkan dengan wanita lainnya untuk menghindari ketika terjadi lupa gitu ya, karena dia tidak terbiasa dalam
dalam muamalat maliyah tersebut. Jadi di sini tidak ada sama sekali diskriminasi terhadap perempuan karena kesaksian perempuan dalam hal-hal lainnya walaupun dia sendiri itu diterima. Nah, itu pembahasan kita yang pertama hari ini, yaitu tentang kesaksian seorang perempuan ya. Jadi clear bahwa ternyata tidak ada diskriminasi oleh Islam terhadap perempuan dalam hal syahadah ini. Sama ternyata kekuatan syahadahnya perempuan dengan syahadahnya laki-laki. Yang ada di ayat yang dijadikan landasan hukum oleh landasan dari hujah atau landasan dari cercaan orang-orang tersebut, ternyata mereka salah paham. Maknanya itu bukan tentang syahadah, tapi tentang isyhad gitu ya. Dan isyhadnya juga khusus pada hutang piutang yang sudah ditentukan waktu pembayarannya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang poligami ya. Nah, tentang poligami ini di sini banyak sekali yang mengatakan Islam itu mendiskriminasikan wanita karena Islam mengizinkan laki-laki untuk menikahi 4 wanita gitu ya. Seharusnya kalau adil itu cukup 1 wanita saja, 1 laki-laki cukup menikahi 1 wanita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah Islam itu datang dengan syariat yang memerintahkan seseorang untuk berpoligami, atau Islam itu datang dengan syariat yang membatasi jumlah poligami atau jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Ya. Nah, silakan. Ternyata hakikatnya Islam itu tidak datang dengan membawa syariat poligami. Artinya Islam itu tidak datang kemudian menyuruh orang yang baru memiliki 1 istri untuk menikah lagi. Kamu baru punya 1 istri, nikah lagi, cukupkan sampai 4 gitu ya. Nggak ada ternyata Islam mengajarkan seperti itu. Malah sebaliknya, ternyata Islam itu datang membatasi jumlah poligami atau membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi dalam sebuah hadis ya, ketika Ibnu Salamah gitu ya, Gilan Ibnu Salamah masuk ke dalam agama Islam, dan ketika itu dia memiliki 10 istri ya, dia memiliki 10 istri. Kemudian ketika dia masuk Islam, apa kata Rasulullah SAW? Pilih dari mereka 4 orang saja dan ceraikan sisanya, gitu ya. Jadi ternyata syariat Islam itu datang untuk membatasi jumlah istri yang boleh dimiliki oleh laki-laki. Bukannya Islam datang menyuruh laki-laki untuk memperbanyak istrinya. Nah, jelas ini tentu saja untuk melindungi hak-hak perempuan ya. Bayangkan saja kalau istrinya terlalu banyak, tentu akan lebih susah lagi untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya tersebut ya. Nah, kemudian adakah kita temukan perintah Islam menyuruh laki-laki yang masih memiliki satu istri ketika masuk Islam, kemudian ketika dia masuk Islam, kamu cukupkan dulu 4 istrimu gitu sebagai syarat masuk Islam. Nah, ternyata tidak ada hadis yang kita temukan seperti itu, yang menyuruh laki-laki untuk menikahi lebih dari 1 perempuan atau untuk menambah istrinya ketika dia baru menikahi 1 orang perempuan saja, ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan di awalnya, ini baru awal kita sudah bisa simpulkan bahwa
maksud poligami dari yang diajarkan oleh Islam itu dia bukanlah suatu tujuan yang diinginkan oleh Islam ya, tapi dia adalah sebagai sebuah solusi bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk itu. Jadi ketika ingin berpoligami itu harus ada alasan-alasannya, harus ada landasan-landasan yang dijadikan dasar untuk melakukan poligami tersebut ya. Nah, apa alasan orang-orang yang mencerca Islam ini mengatakan bahwa Islam itu mensyariatkan poligami gitu ya. Islam itu agama yang mengajarkan poligami gitu. Dan dengan poligami itu mendiskriminasikan perempuan. Nah, ayat yang mereka gunakan adalah surat An-Nisa, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabarakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nah, kita lihat ayat ini yang mereka ambil hanya potongan tengahnya saja, yaitu fankihu ma tabarakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba' ya. Nikahilah oleh kamu perempuan itu 2, 3, atau 4. Nah, yang mereka ambil hanya bagian tengahnya ini saja. Tapi mereka melupakan bagian depannya, yaitu tentang anak yatim. Ternyata ayat ini diawali dengan permasalahan adanya anak-anak yatim dan janda-janda yang mereka kesusahan, yang mereka tidak ada yang melindungi, yang mereka tidak ada yang menafkahinya, gitu ya. Kemudian juga mereka melupakan bagian akhir dari ayat ini yang mengatakan kalau kamu tidak bisa adil, maka cukupkan dengan satu saja gitu. Jadi tapi mereka ini yang digembor-gemborkan, yang dijadikan sebagai permasalahan, yang dijadikan sebagai cercaan terhadap Islam itu hanya tengah-tengah ayat ini saja, tapi bagian awal dan bagian akhirnya dilupakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat tadi apakah benar dalam Al-Quran itu ada ajakan untuk poligami atau dari hadis Rasulullah SAW ada ajakan untuk poligami. Ternyata dalam Al-Quran, kalau kita lihat, kita teliti, tidak ada sama sekali ajakan untuk poligami, kecuali hanya ayat yang tadi, yang fankihu ma tabarakum minan nisa tadi. Nah, yang itu juga boleh menikahnya dengan ketentuan-ketentuan, dengan syarat-syarat yang sangat ketat gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari dalam hadis, ternyata tidak ada juga hadis Rasulullah SAW yang menyuruh orang yang memiliki satu istri untuk menambah istrinya gitu. Yang ada itu tadi yang di awal kita bahas, orang yang memiliki istri lebih dari 4 disuruh untuk menceraikan istrinya dan mencukupkan dengan 4 orang saja. Jadi tidak ada Al-Quran dan As-Sunnah itu yang mendorong laki-laki itu untuk melakukan poligami gitu. Nah, berbeda halnya dengan sejarah. Kalau kita lihat sejarah bangsa Arab atau bangsa-bangsa Persia dari sebelum datangnya Islam, ternyata mereka ini sudah sangat terbiasa dengan poligami, bahkan memiliki istri yang sangat banyak. Ya, sudah biasa raja-raja mereka, sultan-sultannya itu membuat bangunan yang besar gitu ya, yang di sana kemudian ditempatkan para wanita-wanitanya atau para istri-istrinya gitu. Nah, bahkan mereka ini biasa saling memberi hadiah perempuan gitu ya. Jadi perempuannya dihadiahkan kepada raja lain gitu. Kemudian dia mencari lagi penggantinya. Nah, itu hal yang biasa dari mereka. Bahkan juga syariat poligami ini juga ada di dalam agama-agama lain seperti Islam ya. Contohnya saja dalam agama Yahudi, mereka juga sama ada
syariat poligaminya dan tidak membatasi seperti Islam ini. Tapi anehnya kenapa malah yang dihujat agama Islam yang justru sebenarnya memberikan perlindungan kepada perempuan. Jangan sampai mereka dinikahi oleh seorang laki-laki yang istrinya sudah sangat banyak sehingga kemudian hak-hak mereka yang harusnya didapatkannya ketika menikah gitu ya, tidak mereka dapatkan. Hak-hak yang harusnya dipenuhi oleh suaminya tidak mereka terima. Anak-anak mereka jadi terlantar, tidak mendapatkan kasih sayang yang sepenuhnya gitu. Nah, kenapa malah Islam yang memiliki tujuan seperti itu yang dihujat gitu. Padahal Islam itu menetapkan hanya boleh 4 orang kalau memang kalau memang butuh laki-laki itu untuk menikahi lebih dari 1 orang perempuan, maksimalnya 4 gitu. Islam memberi batasan, bukan memberi kebebasan sebebas-bebasnya kepada laki-laki untuk menikah seperti syariat-syariat yang sebelumnya itu, atau seperti bangsa Arab yang sebelum datangnya Islam tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana poligami yang terjadi di luar agama Islam. Kita lihat bangsa Barat. Bagaimana bangsa Barat itu memang mereka mengakunya monogami gitu ya, hanya boleh 1 istri. Tapi yang terjadi adalah di sana apa? Laki-laki itu bisa berhubungan dengan wanita mana saja secara bebas gitu ya. Nah, manakah yang lebih baik sebenarnya ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan atau hanya berhubungan dengan perempuan tersebut tanpa ada ikatan yang jelas ya? Kalau seorang laki-laki menikahi perempuan dengan jelas, dicatat secara hukum, tentu itu akan melindungi hak-hak si perempuan. Dia bisa menuntut ketika suaminya tidak memberikan nafkah, dia bisa menuntut ketika suaminya meninggalkan dia gitu ya. Berbeda halnya kalau misalnya hubungan di luar nikah saja gitu. Nah, dia mau menuntut gimana? Mau menuntut ke siapa kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Ya. Nah, dari kebiasaan ini atau apa yang dilakukan oleh orang Barat ini ya, yaitu mereka mendukung monogami, tapi ternyata membuat tersebar luasnya sebuah kemungkaran gitu ya, atau sebuah perbuatan yang merendahkan perempuan, lebih mendiskriminasikan perempuan lagi daripada yang mereka tuduhkan kepada Islam. Nah, di sini ada beberapa fakta dari apa yang dilakukan oleh bangsa Barat ini ya. Jadi di sini Dr. Ali Jum'ah menuliskan beberapa fakta. Yang pertama, beliau menuliskan pada tahun 1980 terjadi 1.553.000 kasus aborsi ya. Ini penelitian ini katanya di negara Amerika ya. Jadi di sana terjadi sekitar 1.553 kasus aborsi dan 30% dari kasus itu terjadi pada anak-anak atau pada perempuan yang berumur di bawah 20 tahun ya. Itu yang pertama. Nah, bahkan katanya ya pada hakikatnya kata pihak kepolisian di sana sebenarnya kasusnya 3 kali lipat lebih banyak daripada yang tercatat gitu ya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua ada di tahun 1982 itu 80% dari wanita yang sudah menikah itu diceraikan atau ditalak gitu ya. Jadi sangat tinggi angka perceraiannya.
ya. Ya karena tadi laki-laki bebas, ya, mereka bebas untuk mencari wanita-wanita lain di luar rumahnya. Nah, yang ketiga, pada tahun 1984 ada sekitar 8 juta perempuan yang hidup sendirian, ya, bersama dengan anak-anaknya, tanpa ada yang menafkahi mereka dan melindungi mereka, ya. Kemudian fakta berikutnya, pada tahun 1986 sekitar 27% dari warga Amerika Serikat mereka hidup sendirian gitu ya. Perempuannya hidup sendirian. Jadi orang-orang yang lemah itu ya. Jadi sebagian besar wanita-wanita lemah mereka itu atau orang-orang terlantar mereka itu adalah dari perempuan. Kemudian yang berikutnya, pada tahun 1982 terjadi 65 kasus pemerkosaan per 10.000 perempuan. Jadi dalam setiap 10.000 perempuan itu ada 65 orang perempuan yang diperkosa. Kemudian di tahun 1995, nah kasusnya ternyata naik dari tadi 65, sekarang ditemukan 82.000 kasus pemerkosaan, ya. Nah, 80% dari mereka itu malah diperkosanya itu oleh kalangan keluarganya dan kalangan teman-temannya, gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1997 itu kasus pemerkosaan lebih meningkat lagi. Setiap 3 detik terjadi satu kasus pemerkosaan terhadap perempuan, gitu ya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya fakta-fakta lainnya ya. Ada fakta bahwa di sana di Amerika pada tahun 1980 dilihat sampai tahun 1990 itu di sana jumlah pelacurannya itu per kota itu ada sekitar 1 juta orang yang menjadi pelacur gitu ya. Nah, itu dari fakta-fakta yang tadi kita lihat, kita bisa menyimpulkan ya, ternyata memang ada beberapa laki-laki atau sebagian laki-laki yang mereka memiliki kebutuhan ya, kebutuhan khusus. Nah, ketika itu tidak diatur atau tidak diberikan aturan yang sesuai jalan yang baik, maka dia akan disalurkan melalui cara-cara yang tidak baik, yang akhirnya cara-cara perempuan tapi malah semakin melemahkan perempuan. Ya, suaranya bisa dengar ya, Yan? Kedengeran. Kedengeran Bisa, ya. Ustazah, terdengar. Nah, jadi ternyata bukannya ketika syariat poligami ini dihilangkan, bukannya memberi kemaslahatan, tapi ternyata malah membuat kemudaratan yang lebih besar bagi para perempuan. Nah, di sini ada pendapat beberapa orang dari bangsa Amerika sendiri yang mereka meneliti masalah ini dan mereka bersifat adil dalam penilaiannya. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat mereka ini ternyata sangat merugikan kepada anak-anak mereka perempuan. Mereka dihantui ketakutan perempuan mereka yang semakin mulai melihat bahwa memang solusinya yang sudah sangat parah kali membaik adalah mengizinkan poligami, memasukkannya ke dalam perundang-undangan, mengaturnya dengan cara yang baik dan benar sehingga hak-hak perempuan itu tetap
lindungi gitu ya. Nah, bukan berarti di sini saya mau mempromosikan ayo izinkan poligami atau ayo biarkan suaminya berpoligami gitu, bukan ya. Bagaimana syariat Islam itu memang dia tidak memaksa laki-laki untuk berpoligami. Tidak ada syariat yang mewajibkan laki-laki untuk berpoligami dalam Islam itu. Tetapi kemudian Islam memberikan kelapangan, ya, memberikan peluang bagi ketika dia memang memiliki kebutuhan dan memiliki kemampuan untuk berlaku adil, memenuhi nafkah semua istri. Hal tersebut juga sebenarnya berfungsi untuk melindungi perempuan-perempuan yang seperti di ayat tadi, ada sebagian perempuan yang janda, yang dia tidak ada yang melindunginya. Nah, dengan dia menikah atau punya suami, tentu dia akan ada pelindungnya gitu ya. Nah, bukan berarti syariat Islam ini membebaskan saja laki-laki berpoligami, tetapi syariat Islam membatasinya dengan 4 orang saja. Nah, yang mana itu adalah kadar yang dianggap oleh syariat Islam sebagai batas seorang laki-laki itu mampu bersikap adil. Kalau lebih dari itu, mereka tidak akan bisa adil. Walaupun sebenarnya dalam Al-Quran itu dikatakan, ya, walan tastati'a an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kamu tidak akan pernah bisa. Jadi di situ kalimatnya dikatakan pakai kata-kata lan. Jadi lan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa, berbeda dengan lam yang artinya belum, tapi lan artinya belum dan tidak akan pernah bisa berbuat adil ya. Nah, maka ketika seorang laki-laki berusaha adil, maka batas maksimalnya itu 4 dalam Islam untuk melindungi laki-lakinya juga dan juga untuk melindungi perempuan tentunya ya. Nah, maka jelas di sini bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh syariat Islam itu bukan untuk mendiskriminasikan perempuan, tetapi untuk melindungi perempuan itu sendiri. Islam juga tidak mewajibkan laki-laki untuk berpoligami atau tidak mewajibkan laki-laki untuk menikahi lebih dari satu perempuan sebagaimana dalam hadis-hadis Rasulullah yang kita temukan. Tidak ada hadis Rasulullah yang menyuruh satu laki-laki yang masih punya satu istri untuk menikah lebih banyak gitu. Nah, tapi kalau dia memang butuh, syariat Islam mengizinkannya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas, ya. Nah, itu 2 pembahasan kita hari ini. Waktu kita juga sudah habis. Saya rasa kita cukupkan untuk kajian hari ini dengan 2 materi itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita sedikit memahami bagaimana Islam ternyata memandang kesaksian wanita dan bagaimana Islam memandang poligami, mudah-mudahan hati kita bisa menjadi lebih tenang menjalaninya. Walau ada orang yang ada orang-orang yang mencerca syariat Islam, mengatakan bahwa Islam itu tidak adil terhadap laki-laki dan perempuan. Islam itu mendiskriminasikan perempuan. Ternyata kalau kita lihat dari sisi Islamnya secara lebih dalam, kita lihat hikmahnya, kita lihat tujuannya, ternyata syariat-syariat tersebut ditetapkan juga untuk melindungi perempuan, ya. Nah, mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kekurangan, ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya meminta ampun, astagfirullahalazim, dan kepada semua hadirin dan hadirat saya mohon maaf. Terakhir, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair kepada Ustazah Dina yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah, apa yang tadi disampaikan sangat-sangat luar biasa, terutama dalam syahadah dan juga dalam berpoligami, bahwasanya sekaligus juga membantah atau mempertegas yang mengatakan mereka-mereka itu
mengatakan bahwasannya Islam itu tidak adil terhadap wanita dan juga laki-laki, dan tidak ada dalam Islam itu sikap mendiskriminasikan wanita atau mendiskreditkan peran-peran wanita seperti yang tadi Ustazah sampaikan. Kita akhiri saja para hadirin hadirat untuk kajian kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya selaku pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Jazakallahu khairan jazaa.